Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Baru loh, pasti punya semangat baru dan Suasana baru. tentunya yang baru-baru pokoknya. Nah, di sini tahun baru pasti tentunya sangat menyenangkan dong, Kak Sri, ya enggak? Iya dong, pasti. Nah, untuk itu untuk tahun baru ini kita menyanyikan lagu untuk kita buat semangat lagi. Saat kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini,
alangkah baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa Allah yang baik, terima kasih hari ini kami mau mulai beribadah. Pagi hari ini Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan lancar. Juga berkati Kasri dan pembawa khotbah kami, biar semua Tuhan lancarkan dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yeay! Sekarang kita menyanyikan satu pujian lagi nih Kasri, apa Iya, tuh? agar lebih semangat lagi, yaitu Yesus pokok. Oke, mainkan musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, asik nih, kita udah nyanyi lagu Yesus pokok, nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia, tapi ada yang kurang deh Kasri. Apa tuh Kak Grace? Wah, kayaknya kurang kalau misalkan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apalagi firman Tuhan kali ini sangat menarik buat adik-adik yang mendengarkan firman ini. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu buat kita lebih menyimak isi firman Tuhan tersebut. Menyanyikan lagu terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, supaya kami agar dapat firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sebelum kita baca firman, kakak mau ucapkan selamat tahun baru buat adik-adik semua. Sehat-sehat semua kan? Kakak doakan semua sehat-sehat ya adik-adik ya. Oke, tadi Kak Sri dan Kak Grace sudah membawakan puji-pujian luar biasa ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Temanya adalah semakin pintar. Wah, firman Tuhan hari ini mengajak kita bagaimana kita di tahun 2022 ini, bagaimana kita supaya semakin pintar adik-adik. Nah, kita baca firman Tuhan, dibuka Alkitabnya adik-adik ya, di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Oke? Kita baca ya. Oke, kakak baca di sini, adik-adik juga di rumah baca ya. Buka Alkitabnya, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Baru ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat selanjutnya, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 daku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Oke, ayat ke-25 dilanjutkan dengan Kak Dena. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian. Oke, adik-adik. Terima kasih Kak Dena. Oke, adik-adik. Hari ini kita sudah baca firman ya. Tadi dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, adik-adik. Wah, adik-adik sudah ada lihat ya di layar ya. Ini adalah menceritakan adik-adik, Alkitab ini menceritakan tentang seorang tuan. Nah, kita lihat di gambar ada seorang tuan ya adik-adik yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ya, ada 3 hamba-hambanya tadi ya adik-adik ya, kita sudah baca. Next. Nah, mungkin adik-adik tanya, Kak, talenta itu apa? Ya, tadi kita banyak sekali cerita tentang talenta. Nah, arti talenta itu adik-adik, oke Kak, next. Talenta itu adalah pemberian atau anugerah Allah ya, berupa kemampuan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya adik-adik ya, misalnya pengetahuan ya di sini contohnya pengetahuan. Jadi kalau adik-adik misalnya belajar sesuatu ya, sesuatu hal-hal yang positif ya adik-adik ya, misalnya pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu adik-adik ya, kita asah dengan baik ya. Pengetahuan itu suatu anugerah Tuhan juga ya, kita bisa mengerti apa yang diajarkan guru, apa yang diajarkan mungkin mama papanya di rumah ya tentang pengetahuan, mungkin abang, kakaknya di rumah. Itu adalah suatu anugerah adik-adik daripada Tuhan ya, yang tadi dikatakan talenta. Jadi kalau pengetahuan itu adik-adik yang kita miliki, kita asah dengan baik ya, misalnya maksudnya diasah itu terus kita belajar ya, kita terus belajar, kita asah dengan baik, itu akan menambah ilmu pengetahuan itu sendiri adik-adik ya. Nah sebaliknya kalau kita tidak asah, kita tidak terus belajar, pengetahuan itu pun bisa hilang. Oke, next ya Kak. Nah ini adik-adik, ini ada tuannya ya, dia memanggil 3 hambanya. Jadi tuannya ini ceritanya adik-adik di dalam Alkitab tadi, dia mau bepergian ke luar negeri ya. Jadi dia panggil nih hambanya. Hamba yang pertama, hambaku yang pertama gitu ya. Mungkin hamba yang pertama yang tadi di belakang lagi siap-siap masak. Adik-adik siap-siap masak, beres-beres dapur mungkin ya adik-adik ya. Mempersiapkan meja untuk tuannya makan. Ya, mempersiapkan semua bersih-bersih. Dia sibuk sekali adik-adik, hamba yang pertama. Dia dipanggil tuannya. Hamba yang pertama, ayo mari sini. Datang ke ruang tamu. Wah, hamba pertama ini bingung ya, ada apa ini tumben nih tuanku memanggil aku gitu ya. Nah baru hamba yang kedua adik-adik, dia datang lagi, mungkin dia lagi beres-beres nyapu ya, nyapu ruang tamu, lagi ngepel, lagi asik-asik kerja adik-adik. Dipanggil lagi sama tuannya. Hamba yang kedua, mari sini. Mari aku panggil ke ruang tamu. Wah dia juga bingung nih adik-adik, hamba kedua nih. Ada apa ya tuanku ini? Kok tumben aku dipanggil? Nah, hamba yang ketiga dia lagi asik main game mungkin ya dia. Aduh, lagi seru nih. Lagi main bola ini. Aduh, lagi pertandingan bola nih. Seru dia. Dipanggil juga sama tuannya. Hamba ketiga, ayo di sini. Ada sesuatu yang mau saya katakan. Wah, lagi asik-asik main game dipanggil tuanku lagi gitu ya. Akhirnya datang ketiga hambanya ini adik-adik. Nah, hamba pertama adik-adik, seperti bacaan tadi, itu diberikan 5 talenta ya. Kita lihat namanya, kita kasih namanya adik-adik ya. Ini ada 5 talenta namanya lital, kita bikin ya namanya ya. Lital itu apa Kak? 5 talenta. Jadi hamba yang pertama ini namanya hamba lital, hamba 5 talenta. Wah kamu, saya tahu kamu punya kesanggupan, mampu kamu saya berikan 5 talenta kata tuannya. Dia tahu adik-adik hamba pertama ini bisa melakukan 5 talenta ini mengembangkannya. Baru yang kedua kita namakan dia duta lah adik-adik.
hamba dutal, 2 talenta ya. Dia dikasih 2 talenta sama tuannya. Nah, kamu saya kasih 2 talenta ya. Nah, tapi adik-adik, luar biasanya, hamba yang 5 talenta ini, dia tidak sombong adik-adik. Dia tidak sombong, dia tahu dia dikasih tuannya jauh lebih banyak ya daripada hamba kedua. Tapi dia tidak sombong, karena apa? Karena dia tahu 5 talenta ini adalah pemberian daripada tuannya. Bahkan dia seorang hamba adalah milik tuannya adik-adik. Tapi dia fokus kepada yang diperintahkan oleh tuannya. Oke, yang kedua juga gitu adik-adik. Dia dikasih 2 talenta, namanya dutal, 2 talenta, hamba dutal. Nah, dia pun tidak merasa berkecil hati, tidak merasa iri dengan hamba yang memiliki dikasih 5 talenta. Karena dia tahu, Tuanku ini adil, dia tahu kesanggupanku 2 talenta. Yang penting aku harus setia. Nah, hamba yang ketiga adik-adik, kita namakan dia satal. Hamba satal, 1 talenta. Dia dikasih 1 talenta adik-adik. Dia bingung, kenapa ya Tuanku ini, temanku yang 1 dikasih 5. Yang 1 lagi kasih 2, aku cuma dikasih 1. Ya udahlah, gitu ya adik-adik ya. Singkat cerita adik-adik, setelah dikasih hambanya ini, hamba pertama Lital dikasih 5 talenta, hamba kedua Dutal dikasih 2 talenta, hamba ketiga Satal dikasih 1 talenta. Lalu tuannya ini berangkat ke luar negeri. Dibilang kepada hamba-hambanya, kamu jaga harta saya ya, saya kasih tanggung jawab kepada kalian. Nah, singkat cerita adik-adik, setelah tuannya ini pergi ke luar negeri, bye-bye, jaga-jaga ya rumah ya, hati-hati ya. Iya, oke bos, semuanya mengatakan begitu ya adik-adik ya. Nah, singkat cerita, mereka melakukan semuanya adik-adik ya. Hamba pertama tadi Lital, dia langsung bekerja mengerjakan yang 5 talenta. Lalu hamba kedua Dutal tadi mengerjakan lagi yang 2 talentanya. Nah, adik-adik, yang 1 talenta, kita lihat ya adik-adik, apa yang terjadi. Next Kak, wah ini ada teman kita menanyakan, Kak kira-kira apa ya yang terjadi ya setelah ini ya. Ini mirip-mirip siapa ya ini ya, mirip-mirip Belva ya wajahnya ya. Kira-kira apa ya Kak yang terjadi ya. Oh oke, next Bang, kita lanjut lagi. Nah adik-adik, setelah hambanya ini melakukan yang 5 talenta tadi, mengerjakan 5 talenta, 2 talenta mengerjakan ya, Dutal mengerjakan 2 talenta, Satal juga menerima 1 talenta. Setelah bepergian tuannya balik lagi adik-adik, kembali lagi dia ke rumahnya. Kan habis liburan ya, keluar negeri ya, dia kembali lagi memanggil hambanya. Hamba Lital, hamba Dutal, hamba Satal, ayo ke sini. Aku mau melihat apa yang kalian lakukan selama aku bepergian. Lalu adik-adik, si Lital datang lari-lari ya, lari-lari kecil. Dia bawa adik-adik, dia bawanya bukan 5 talenta adik-adik, dia bawa 10 talenta. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tadi tuannya kasih 5, ternyata menjadi maksimal 10 talenta. Lalu kata si Lital, kata tuannya, dia nanyakan, Lital, apa yang kamu lakukan? Bagaimana dengan talenta yang kuberikan kepadamu? Wah, Lital dengan sukacita adik-adik. Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat ini Tuan, aku sudah memberikannya 10 talenta. Wow, tuannya senang sekali adik-adik. Kata tuannya apa? Luar biasa, keren. Ya adik-adik ya. Baru dia tanya lagi, yang Dutal ini. Lalu kamu yang Dutal? Kamu saya kasih 2 talenta. Lalu bagaimana hasilnya? Wah Tuhan, Tuhan kasih, Tuhan percayakan aku 2 talenta. Aku kasih 4 talenta Tuhan. Wah, Tuhannya senang sekali adik-adik. Lalu dengan Satal adik-adik, dengan 1 talenta ya, hamba Satal. Apa yang terjadi? Next Kak. Yang Satal ini yang 1 talenta, sudah 1 talenta adik-adik ya. Dia punya talenta 1. Dia hanya menggali lubang untuk mengubur talenta yang tuannya berikan adik-adik. Dikubur mati. Wah, gak berkembang sama sekali adik-adik. Lalu dia katakan, aku melakukan ini Tuhan karena aku tahu Tuhan itu kejam. Wah adik-adik ya, sebenarnya si Satal ini dia malas adik-adik
untuk menutupi rasa malasnya, dia mengatakan Tuhannya kejam. Dia katakan kejam, mungkin dia pikirannya Tuhan tidak adil. Yang lain dikasih 5, temanku satu lagi dikasih 2, aku cuma 1. Tuhan kejam, Tuhan gak adil. Mungkin begitu ya dia. Tapi Tuhannya tahu kesanggupan dia hanya 1. Kesanggupan dia 1 saja, dia tidak bisa kembangkan adik-adik. Lalu apa selanjutnya adik-adik? Kita lihat. Wah, ini adik kita ya. Slide sebelumnya ya Bang. Slide sebelumnya adik kita bertanya, wah sampai dia pakai kacamata nih, adik siapa nih? Adik Batita ya. Lalu gimana Kak sikap Tuhan tersebut? Wah kata adik Batita ini ya, dia serius sekali ya dia. Lalu gimana sikap Tuhannya setelah hamba-hambanya mengatakan begitu? Kak, kita lihat selanjutnya adik-adik. Nah, sikap Tuhan tersebut adik-adik ya terhadap ketiga hambanya ya, hamba pertama dan kedua tadi, Lital dan Dutal, kata tuannya begini, tuannya itu memuji hambanya adik-adik, Lital dan Dutal, dengan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Wah, dipuji ya adik-adik, luar biasa. Tuannya bangga sekali adik-adik, sehingga tuannya memuji hambanya ini, Lital dan Dutal. Setelah itu adik-adik, apalagi yang dilakukan Tuhan ini kepada Lital dan Dutal? Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tuh adik-adik, kalau kita setia dalam perkara kecil yang Tuhan berikan, Tuhan pasti memberikan perkara yang lebih besar lagi adik-adik. Ya, itu adalah karakter Tuhan kita memang seperti itu adik-adik ya. Makanya kita harus belajar dari hal-hal yang kecil. Lalu ketiga, apa yang dikatakan Tuhannya kepada Lital dan Dutal? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, keren adik-adik. Jadi kebahagiaan Tuhannya ini adalah menjadi kebahagiaan hambanya juga adik-adik ya. Luar biasa. Nah, satu lagi sikap Tuhannya terhadap Satal bagaimana? Kita lihat next. Wah adik-adik, hamba yang ketiga ini Satal ya. Ini seharusnya tidak boleh kita contoh ya adik-adik ya. Tuhannya marah adik-adik. Tuhannya marah terhadap hamba tersebut, si Satal ini ya, yang 1 talenta, dengan mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, Tuhan katakan, Tuhannya mengatakan seperti itu adik-adik ya. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya. Kedua apalagi? Kata Tuhannya, Tuhan tersebut adik-adik melakukan tindakan apa? Dia mengambil talenta yang ada pada Satal, padahal Satal hanya punya 1 talenta. Tapi Tuhannya ambil talenta yang satu-satunya itu, dan Tuhannya menyuruh memberikan kepada si Lital yang sudah punya 10 talenta, ditambah lagi adik-adik. Wah adik-adik, kita jangan seperti itu adik-adik ya, jangan seperti Satal ya. Jangan-jangan kita berpikir, kok temanku itu pintar ya? Kok temanku itu apa-apa dikit berprestasi ya? Kok temanku itu jadi kesukaan gurunya ya? Wah adik-adik, jangan-jangan teman kita itu adalah dia sudah melakukan perkara yang kecil. Tuhan tambahkan lagi perkara yang besar kepada dia. Jangan-jangan kalau kita malas, talenta yang ada pada kita diberikan Tuhan talenta kita kepada orang lain. Sayangnya adik-adik ya. Untuk itu kita harus berlomba-lomba semakin pintar di tahun 2022 ini. Lalu ketiga adik-adik, apa yang dikatakan Tuhan tersebut kepada hamba 1 talenta? Hamba yang 1 talenta tadi menjadi notal ya adik-adik ya. Tidak ada talenta lagi, jadi notal bukan Satal lagi ya. Nah Tuhan tersebut menghukum hamba yang ketiga tersebut dengan mengatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Karena tadi hamba Satal punya 1 talenta, sekarang sudah 0 talentanya, jadi tidak berguna lagi. Campakkan. Wah, campakkannya itu adik-adik ke dalam kegelapan. Bukan hanya kegelapan adik-adik, kegelapan yang paling gelap. Wah, itu ngeri banget adik-adik ya. Kalau kakak mungkin sudah nangis itu ya adik-adik ya. Kita udah nangis kali, aduh gelap sekali gak bisa lihat apa-apa gitu adik-adik ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan yang lebih hebat lagi adik-adik, di sanalah akan terdapat
ratap dan kertak gigi. Wah adik-adik, di sanalah terdapat tangisan. Makanya adik-adik kita tidak boleh seperti Satal ini adik-adik ya, yang menjadi notal ini yang tidak ada talentanya sama sekali. Oke adik-adik, lalu berikutnya apa sih talenta-talenta kita? Nah adik-adik, mungkin talenta adik-adik bernyanyi. Kak mungkin ya batita, balita, adik-adik kelas kecil, kelas tangguh remaja, mungkin Kak aku suka nyanyi. Wah itu luar biasa adik-adik. Luar biasa, itu adalah talenta daripada Tuhan. Harus diasah terus, harus terus dipelajari adik-adik. Ya, harus latihan terus sehingga suatu saat nanti bisa melayani Tuhan juga adik-adik di gereja ya. Di gereja luar biasa, suaranya luar biasa seperti Kak Dena ya. Luar biasa Kakak Mama Dena ya, dipakai Tuhan di rumah Tuhan. Harus diasah. Siapa tahu nanti dengan mengasah-mengasah bisa menjadi penyanyi nasional, penyanyi tingkat internasional. Wah, keren adik-adik. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu berikutnya apalagi? Bermusik. Bermusik juga adalah talenta kita adik-adik. Nah, contohnya Kak Jea ya, Kak Jea. Kemarin di Natal ada Bang Pasya ya, main biola, ada Kak Freya main biola ya. Dan banyak lagi ya kakak-kakak, mungkin ada kakak-kakak adik-adik yang punya talenta musik tapi tidak dikatakan kepada kakak guru. Nah adik-adik, Kak aku bisa main musik, apapun itu ya, bisa melayani Tuhan. Terus diasah adik-adik supaya suatu saat nanti mungkin bisa bermain musik yang satu, bisa lagi Tuhan percayakan bermain musik yang kedua dan seterusnya adik-adik, sehingga menjadi pemusik yang profesional adik-adik ya, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan ya adik-adik. Lalu apalagi? Wah menari, banyak adik-adik kita menari, kayak kemarin kakak kita ada juga menari ya 1000 lilin, tahun lalu juga Natalan ada adik kita menari 1000 lilin ya, luar biasa, itu juga talenta daripada Tuhan. Nah itu juga harus kembangkan adik-adik ya, siapa tahu nanti suatu saat dikembangkan menjadi duta dari negara kita ke bangsa lain, ke negara lain. Siapa tahu adik-adik Tuhan punya rencana yang besar ya. Yang penting bagian kita adalah kita harus setia terus melatih talenta kita. Lalu apalagi ya Kak? Nah ada balita yang suka matematika, berhitung adik-adik. Itu juga talenta luar biasa. Harus terus diasah adik-adik ya, terus belajar. Siapa tahu nanti suatu saat adik-adik bisa menjadi ilmuwan. Ya dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi pemecah masalah bangsa kita. Ya kita nggak tahu adik-adik. Bagian kita adalah terus belajar ya adik-adik. Lalu berikutnya, wah Kak aku sukanya melukis mewarnai, itu juga talenta adik-adik ya. Ya siapa tahu dengan melukis mewarnai, suatu saat nanti adik-adik bisa menjadi arsitek. Wah arsitektur ya adik-adik ya menggambar, suka menggambar. Desainer, ya merancang ya bangunan apa gitu ya. Mungkin menjadi pelukis yang profesional. Wah luar biasa adik-adik ya. Pokoknya itu harus dikembangkan adik-adik ya. Dan berikutnya, mungkin aku suka hobinya main bola Kak. Nah main bola juga talenta adik-adik yang Tuhan berikan. Harus diasah terus, harus berlatih terus. Siapa tahu seperti sekarang adik-adik ya, demam bola ya. Indonesia kemarin lawan Singapura menang ya, keren ya. Itu membawa bangsa kita, negara kita berkibar merah putih di negara lain adik-adik. Itu juga nama Tuhan termulia. Nah masih banyak lagi adik-adik. Mungkin adik-adik bilang, Kak aku suka bahasa, itu juga keren. Ya adik-adik, yang penting terus belajar. Mungkin sekarang bisa bahasa Karo, bisa bahasa Indonesia, ya mungkin nanti bisa bahasa Korea, ditambah lagi bisa bahasa Jepang, bisa bahasa banyak lagi Perancis, wah keren adik-adik. Yang penting terus berlatih ya adik-adik. Nah saat tahun baru ini kakak mau menampilkan ada satu tampilan ya adik-adik, kita dengarkan dulu ya.
lihat videonya ya. Kita terberkati sekali adik-adik ya. Kita lihat seorang bapak yang sangat dikasih Tuhan ini adik-adik. Di dalam keterbatasannya, seorang bapak ini dia tidak bisa melihat adik-adik. Di dalam keterbatasannya, dia bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, membuat suatu pujian, ya, mengiringi pujian. Mungkin saat dia bermain gitar ya adik-adik ya, dia kakak yakin tidak 1, 2, 3 kali, mungkin beratus-ratus kali. Mungkin sampai tangan ini terkelupas, berdarah, mengepal ya adik-adik. Tapi dia lakukan hal yang setia, ya, setia. Dia selalu terus belajar sehingga dia bisa mengiringi lagu dengan musik gitar yang luar biasa. Oke adik-adik, kita juga harusnya lebih ya, adik-adik ya, lebih ya, harus lebih semangat lagi, semakin pintar sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, untuk kakak abang tanggung remaja, ya, mungkin ini kakak mengenal ya, tahu ya, pernah dengar mungkin John F. Kennedy ya. Ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Ada satu petikannya, kata-katanya dia katakan begini, manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Ya adik-adik ya, mungkin kita punya perbedaan talenta adik-adik. Ada yang bisa musik, ada yang bisa olahraga, ada yang bisa berhitung. Tapi satu hal kita memiliki kesamaan, yaitu kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Oke adik-adik, kita harus terus mengembangkan talenta kita semakin pintar di tahun 2022 ini, sehingga suatu saat nanti Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai anakku yang baik dan setia. Mari masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa, kita tunduk kepala kita adik-adik ya, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah banyak belajar tentang talenta Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua, ya Bapa. Setiap anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, dari kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung dan kelas remaja. Berkati semuanya Tuhan. Tolong kami Bapa, tuntun kami untuk kami boleh mengerti, mengetahui talenta yang Tuhan tanamkan di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Dan ajarkan kami Bapa untuk mengembangkannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu tetap Tuhan kepada kami semuanya. Tidak berhenti ya Bapa di sini saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampunkan segala dosa kami, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Nah sekarang kita mau membawakan persembahan, kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagiku. Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa, kita doa syafaat adik-adik ya, kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Baik, terima kasih Tuhan, kami sudah
memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati Tuhan semua yang sudah kami berikan Bapa, dan biarlah menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan juga yang ada pada mama papa kami Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami Tuhan, Engkau memberkati sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, dari kelas batita, balita, kelas kecil, tanggung remaja, semua Tuhan, tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan berkati, berikan Tuhan semangat belajar Tuhan, semakin pintar ya Tuhan, Kau berikan hikmat yang daripada surgawi, lebih lagi kepada anak-anak kami. Berkati juga orang tua kami Tuhan, untuk membimbing anak-anak kami Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan senantiasa melindungi ya Bapa semua keluarga kami. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mendoakan Tuhan akan pelayan Tuhan, semuanya Bapa, pendeta kami, sekeluarga, juga semua pertua diaken kami, sekeluarga, juga kakak guru, KKR sekeluarga. Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan di gereja kami, GBKP Runggun Cikarang. Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan akan bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, juga para menteri, aparat pemerintahan kami Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai terendah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami Tuhan, sepanjang tahun 2022 ini, Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan senantiasa melindungi kami dan mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kami. Inilah doa kami Bapak, ampunkan segala dosa kami, sempurnakan doa ini, karena kami datang dalam satu nama yang terindah, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.